Ya, hari ini kita gladi bersih untuk proses pelatihan nila via Zoom besok pagi. Ini orang BP3 Perikanan sudah pada datang. Ini kita akan membahas pelatihan besok. Kendalanya hujan Pak Dewi. Kendalanya hujan. Iya, kerap hujan. Mau mendung Pak kata Pak. Iya, hujan. Sementara kalau pemisahan nila itu yang sisi terberat kan ketika kita mempertahankan telur waktu praktek harus ada telur atau larva. Itu memang karena modulasi siram dalam menit. Sehingga kemarin kita pindah menentukan yang mau kita praktekkan. Hari kita konsentrasikan di satu titik, mulai dari persiapan wadah, seleksi induk, kemudian perawatan induk, kemudian pemanenan larva, perawatan larva sampai pada resmi. Artinya gitu. Waktu kita video call sama Pak Yanwar, kita tunjukkan lokasi, memang lokasi kita kan di luaran sini dan titik-titik lokasi waktu itu kan induk di sana, benih di sana, sehingga kita konsentrasikan ke sini. Yang satu titik itu Kolamnya mana Pak yang bisa? Ya, jadi alur Pak ya mungkin ya. Tapi dengan koreksi yang perlu kami benahi, tapi pasti kalau urusan hujan itu yang paling ribet. Nanti untuk praktek awal ya, itu kan ketika kita menyiapkan wadah, kita siapkan di sini bagaimana untuk menjelaskan tentang pengisian air. Pengisian air, batasannya, kemudian setelah sambil ini diisi, kita nanti praktek untuk mengetahui bahan kebutuhan dengan beberapa keterangan-keterangan yang terkait. Kemudian masuk di pemeliharaan induk lagi sampai induk seolah-olah sudah menghasilkan telur burayan. Nah, baru kita di kolam ketiga untuk panen larva, untuk mengidentifikasi mana yang sudah mengerami, mana yang belum, mana yang masih telur, mana yang sudah jadi burayan. Baru kita langkah berikutnya adalah perawatan buraya di kolam pendidikan. Satu, nanti bagaimana hasil dari sebelah larva yang kita hasilkan kita masukkan ke kolam yang itu masih kosong belum bersihan, nanti diisi air masuk ke situ, baru praktek pemberian pakan alaminya nanti yang ini bagaimana kita memberikan pakan, baru praktek pemberian pakan buatan awal ini, baru sisi akhir nanti praktek panen daging pakai ikan yang itu. Nanti oksigen, alat-alat kita taruh di sebelah sini. Ini di luar alam ya, kalau misalkan hujan mungkin lain cerita lah ya. Kita minta Pak Yanwar kan harus ada meja ya. Karena ini alam, kita pakai meja yang semacam itu, tapi yang kita gunakan yang sebelah sana nanti taruh di sini. Ada 2 kursi atau berapa yang barangkali untuk awal pembukaan. Nah, itu alur. Kemudian keterlibatan dan
praktek dalam kegiatannya setelah nanti kami presentasi masalah materi beberapa mungkin sebagai pembukaan, dan kalau penyampaian materi kan nggak perlu panjang kan Pak ya, mungkin 15 atau 20 menit itu selesai, baru kita praktek. Nanti kan kami ada 2 narasumber praktek dan untuk penceramah ya. Jadi saya nanti sebagai narator penceramahnya, dalam prakteknya nanti Pak saya teman-teman ya, dan teman-teman yang tadi PSG, cuman kan yang PSG ini anak 7 kita bagi, kita pecah kapan mereka masuk, tapi yang walaupun semua belum kompeten kita upayakan yang paling bisa itu yang mendominasi dari teman, jadi tidak semua masuk. Di beberapa tahapan nanti kita membuat interaksi lokal ya, interaksi lokal, misal untuk mengetahui berapa pakan yang akan kita berikan kepada induk ketika perawatan kan harus dari sampling induk. Nah, nanti disitu sekaligus anak-anak makan kita tarik semua untuk mengetahui, menghitung cara penimbangannya bagaimana ikan yang hidup dan beda dengan ikan yang mati. Baru itu ada beberapa interaksi kecil. Itu yang garis besarnya Pak, mohon dikoreksi yang kurang, yang jelas ya banyak kekurangannya. Kalau ini kan ini yang mau dipakai Pak ya, iya besok ya. Kalau ngisi full berapa lama Pak? Ini kalau ngisi full? Iya. Ya maksudnya ngisi untuk keperluan besok, untuk keperluan besok itu insya Allah 30 menit sudah banyak. Jadi kenapa kita buatkan alur berdekatan? Harapannya gini, jadi kita berempat diskusi untuk pertimbangan tadi pengisian air juga. Jadi tandon kita penuhi dulu pagi, waktu pengisian air kan kita sudah selesai, sambil nunggu air terisi bisa memahamkan tentang gizi induk, dari genitalnya, dari biomasanya berapa yang kita masukkan, cara penimbangannya untuk mengetahui pakan. Sambil di sini nanti isi ikan sudah masuk ke sini, ikan penuh, baru kita praktek pemberian pakan. Nah repotnya kalau yang kita praktekkan pemberian pakan yang di sini, nanti waktu pemanenan larva ini nih Pak, khawatir banyak yang ditumpahkan. Jadi memang dipuasakan untuk besok khusus. Kalau kita praktek pemberian pakan di sana, nanti ada pertanyaan dari peserta, loh Pak, tadi yang ditimbang di situ kok yang dikasih makan yang sebelah sana. Hanya antisipasi. Bisa mengantisipasi apa namanya pengisian waktunya, pengisian airnya nih Pak waktunya. Kalau 30 menit mungkin ya bisa, atau mungkin kalau misalkan diisi seperempat dulu gimana Pak? Nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Kan masih kelihatan apa namanya dasar-dasarannya gitu. Bisa. Supaya nanti bisa mengurangi durasi untuk apa namanya proses pengisiannya gitu. Kita isi separuh, yang penting kita terangkan saluran inlet dan outletnya gitu Pak. Masih kelihatan gitu Pak. Bisa Pak ya. Khawatirnya lama durasi yang pengaruh. Iya. Terus ada sewaan tenda nggak Pak? Antisipasi usia. Iya di sini. Tenda. Iya. Jadi persewaan yang kecil biasanya kan sewa tenda khusus itu. Ya, ya. Yang punya di sini instansi. Ya yang gini. Ya. BBI gak ada toh? Di instansi Pak rata-rata yang punya Pak. Kalau di persewaan ya satu persewaan mungkin satu blok dulu aja Pak, biasanya kan 4 kali 6 gitu. 4 kali 6 Ya. Satu plong. Ya. Untuk antisipasi aja. Jadi nanti kalau untuk apa waktu presentasi gimana Yan? Presentasinya Pak Saiki? Bapak udah nyetak ini atau kolam nggak apa-apa. Di sini maksudnya duduk kayak gini gitu. ada banner Pak. Mau dikasih Ada, ya ada Pak. Letakkan bannernya. 13
Ya, mungkin bisa di belakang bapak, nanti di sana mungkin. Di tembok itu ya. Iya. Pas Kan itu kan masih kelihatan ya. 1,5-3 meter. Di situ juga bagus nih. Kan Ini kolam. soalnya awalnya di Oh, sini kan Pak ini ya. kolam. Awal di sini ya, mungkin bisa di sini. Ini kan nanti tenda kaki meja ada monitor sini Pak. Nanti saya bawa TV kan. Saya bawa TV. Ini jadi Bapak bisa lihat pesertanya juga. Oh, berarti mungkin Beda. antisipasi tenda Kalau untuk tenda kamera kerucut kurang besar, Pak. kurang besar ya. Kurang besar. Tenda apa ya? Tenda-tenda Kameranya kan agak jauh dari sini, Pak. Tenda kerucut itu jadi 4x6 dihabiskan di situ ya. Ini 4 meter. Gila itu sampai rono sih. Ya masuk. Si kile anu kile iso, Pak. Iso. Bisa. Nanti ya Kak, sing kono gak pas ya. Kalau dipasang awalnya sini kalau tenda Pak. Biar bisa Pak, asnya di sini. Iya, Sana bisa ke sana. terusnya ke sana. Berarti ya Rene Nanti sehat. masuk ke kaki-kaki tenda, masuk ke kolam nggak apa-apa ya? Nggak mempengaruhi. Maksudnya bukan mengaruhi masalah teknik, mempengaruhi pandangan nggak? Pak, ini nggak perlu meja ya sebenarnya. Karena lebih dengan Ini misalnya kan besok kita pindah semua Pak. Nggak ganggu pandangan. TV ini lah karena gepeng kecil TV ini. TV ini TV tapi gepeng internet. Iki buru peralatannya YouTuber. Sana Iya. fasilitasi ada pengaruh tapi sekian persen. Baik, selanjutnya waktu kami persilakan kepada Pak Sewu untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan sepintas tentang P2MKP Dunia Air. Kami persilakan. Kabupaten Banyuwangi. Bapak dan Ibu, para peserta yang berbahagia, bersama kami Pak Said Sabah sebagai pengelola P2MKP Dunia Air. Materi teori mungkin lebih bagus Pak Siap juga tujuan bahwasanya agar terjadi adaptasi secara pelan kan kami sampaikan terkait dengan teori kepada Pak Saifullah Persilakan kami arahkan nanti pindah ke Pak Saiful kira-kira ngono itu bagus Pak ya wis kurang piye wis ngene iki Mas ini kan si kami Pak Anu Sihab ya, cuman catatan saya juga ya ini mengingat lokasi ya di sini. untuk menyiapkan wadah kerja dan sebagainya untuk Ya, terangnya kan kalau misalkan ada kondisi guru kampus belum bisa masuk ketika jam 9 itu makanya Mas Tengah mungkin bisa minta izin untuk memulai dulu karena kita upayakan kalau di sini mengingat lokasinya itu sebelum duhur sekitar jam setengah 12 itu sudah selesai. Bisa kita kondisikan nanti kalau misalnya nih ya seperti biasa kampus tidak masuk nanti setelah belum masuk misalnya nanti kita
Komunikasi Pak siap. Ya. Saya berada di lokalisasi ini. Kalau bisa sih jam 9, maksimal jam kita start waktu jam 9:05 kita sudah mulai. Ya, karena perhitungannya ini jam random yang dibuat Pak Saiku dan Mas Tami itu sekitar 2 jam. Jadi tapi ada kemungkinan itu akan molor juga karena ada sesi pertanyaan kan. Walaupun nanti kita Ya, sekian untuk proses gladi resik pelatihan pemisahan budidaya budidaya ikan di kolam beton khususnya nila.